Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari kelas A jurusan Geografi 2019. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi evaporasi, di mana dalam materi ini akan dibahas juga mengenai transpirasi dan evapotranspirasi. Demikian pembuka dari saya. Kita mulai pada materinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu evaporasi. Dari gambar dalam slide ini bisa dilihat ada tanda panah yang menuju ke atas yang asalnya dari bawah. Ini menunjukkan bahwa sedang terjadi proses evaporasi di mana air baik dari laut, sungai, dan danau mengalami perubahan wujud menjadi gas. Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa evaporasi adalah peristiwa menguapnya air menjadi gas dari permukaan air laut, tanah, sungai, dan danau akibat energi panas. Pada gambar ini, energi panas berasal dari cahaya matahari. Selain itu, ada pula definisi evaporasi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya bernama Lakitan pada tahun 1994, mengemukakan bahwa evaporasi adalah suatu proses penguapan air yang berasal dari permukaan bentangan air atau dari bahan padat yang mengandung air. Kedua dari Robert pada tahun 1995, evaporasi diartikan sebagai proses penguapan daripada cairan atau liquid dengan penambahan panas. Yang ketiga, dari Warren pada tahun 1999 mengemukakan bahwa evaporasi didefinisikan sebagai perpindahan kalor ke dalam zat cair yang mendidih. Kalor ini diperoleh secara alami maupun penambahan steam. Nah, ini berkaitan dengan pendapat seorang ahli yang bernama Warren tadi. Ia mengemukakan juga proses pendidihan yang intensif dalam evaporasi. Yang pertama, mengkondensasikan uap. Kedua, pemberian panas ke dalam cairan. Ketiga, pemisahan uap dari cairan. Nah, yang keempat ini pembentukan gelembung-gelembung akibat adanya uap. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi laju evaporasi. Yang pertama, suhu. Semakin hangat suhu yang ada di sekeliling, maka semakin banyak jumlah kalor yang terserap, sehingga dapat mempercepat evaporasi. Kedua adalah tekanan. Semakin kecil tekanan yang dialami, maka semakin cepat pula proses evaporasi terjadi. Yang ketiga, sifat cairan. Cairan dengan titik didih rendah akan cepat terevaporasi dibanding cairan yang memiliki titik didih yang tinggi. Yang terakhir, gerakan udara. Semakin besar sirkulasi udara, semakin cepat pula proses evaporasi. Nah, ini merupakan contoh evaporasi pada siklus hidrologi. Selanjutnya ada yang namanya transpirasi. Apakah evaporasi dan transpirasi ini berbeda? Di sini dijelaskan bahwa transpirasi itu berbeda dengan evaporasi, walaupun keduanya sama-sama penguapan. Transpirasi merupakan penguapan yang terjadi pada jaringan hidup dan dipengaruhi oleh fisiologi tumbuhan, sedangkan evaporasi terjadi tidak terbatas pada jaringan tumbuhan. Gambar di samping merupakan alur skema
transpirasi. Ya, dijelaskan dari nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian transpirasi menghasilkan arus transpirasi, yaitu translokasi air dan ion organik terlarut dari akar ke daun melalui pembuluh xilem. Lalu ada yang namanya evapotranspirasi. Ini merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi yang mana terjadi proses kehilangan air dari suatu lahan bertanam. Evapotranspirasi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, evapotranspirasi potensial. Ini terjadi pada kondisi air yang tersedia berlebihan. Yang kedua, evapotranspirasi aktual, yang terjadi pada kondisi air yang tersedia terbatas. Yang terakhir adalah evaporation measurement tool atau alat ukur evaporasi. Penggunaan alat ukur evaporasi ini dengan cara mencatat pengurangan air yang ada pada pan setiap pukul 7 pagi untuk mengetahui seberapa banyak penguapan airnya. Dari jumlah penguapan tersebut dapat diketahui besar air yang terevaporasi. Demikian penjelasan tentang materi evaporasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.